Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko nomor 188101002. Di sini saya akan menjelaskan MRTG Windam dan TCP/DAM dalam administrator jaringan. MRTG atau Multi Router Regulator adalah tool yang biasa digunakan untuk memonitor beban traffic load dan suatu jaringan pada kurun waktu tertentu dalam bentuk tampilan grafis. Software yang dibuat oleh Tobias Oettinger dan Dave Lam ini menggunakan protokol SNMP atau Simple Network Management Protocol yang biasa dimiliki perangkat jaringan seperti hub, switch, router, network interface card, access point, dan sebagainya. Hanya perangkat-perangkat yang mensupport SNMP yang dapat dipantau dengan MRTG. MRTG sendiri berfungsi untuk melakukan monitoring berdasarkan parameter SNMP yang dikembalikan oleh perangkat jaringan yang dimonitor oleh MRTG. MRTG akan melakukan query mengenai status traffic di suatu node jaringan selanjutnya. MRTG akan menampilkan status traffic dalam bentuk grafik dari suatu halaman web tertentu. Keunggulan MRTG terdapat dua faktor, yaitu faktor kesederhanaan dan faktor fungsionalitas. MRTG dapat dikonfigurasi dengan mudah untuk memantau penggunaan bandwidth dalam suatu perangkat yang mendukung SNMP yang dapat memantau trafik dalam jangka waktu yang diinginkan user. Lonjakan penggunaan trafik menandakan adanya yang tidak beres di dalam jaringan. Pesan warning ini biasa dikirim melalui via email. Tampilan grafis dengan format HTML yang menunjukkan adanya integrasi dengan web server memudahkan admin jaringan memantau jaringan kapanpun dan dimanapun tanpa melalui proses autentifikasi. Selanjutnya, Windam adalah versi TCP/DAM untuk Windows yang dapat digunakan untuk analisis lalu lintas jaringan dengan alasan menemukan aktivitas malware aktif di dalam jaringan. TCP/DAM awalnya merupakan alat yang efisien untuk menangkap serta melaporkan header paket dalam lalu lintas jaringan untuk analisis masa depan atau lebih intensif. Penerapan dumping lalu lintas jaringan tidak dapat dibatasi karena ada banyak kemungkinan dalam penerapan dumping lalu lintas jaringan. Baru-baru ini, administrator teknologi telah menggunakan Windam untuk memeriksa apakah malware diinstal pada mesin tertentu dengan memeriksa sifat perangkat untuk melihat apakah paket sedang disiarkan dari komputer ketika mereka seharusnya bebas dari aktivitas kapanpun. Cara kerja Windam terdapat dua bagian. Yang pertama WinJPAP yang berisi satu set driver penangkap jaringan. Bagian ini digunakan untuk mengumpulkan akses tingkat paket ke antarmuka jaringan yang terletak di komputer. Yang kedua, Windam dijalankan setelah WinJPAP. Bagian ini diambil dari baris perintah setelah perpustakaan WinJPAP berhasil diinstal. Saat menggunakan program Windam, proses -D akan menjadi yang pertama yang harus digunakan setiap pengguna, karena akan memberikan daftar setiap antarmuka jaringan yang tersedia pada sistem saat ini. Program ini dibangun dengan cara yang memungkinkan untuk mendengarkan antarmuka pertama yang tersedia di Windows. Keunggulan Windam yaitu fitur dan atribut Windam yang lebih menarik ditemukan dalam kemampuannya untuk mendeskripsi segala bentuk lalu lintas jaringan yang dikirim melalui IPsec. Windam mengharuskan pengguna untuk memiliki kunci rahasia ISP khusus untuk IPsec dalam menggunakan aplikasi kompilasi TCP/DAM, mengaktifkan opsi kriptografi. Dengan saklar mainf, pengguna dapat menentukan file eksternal dengan parameter file. Singkatnya, TCP/DAM adalah perintah yang digunakan pada berbagai sistem operasi Linux yang mengumpulkan paket TCP atau IP yang melewati adapter jaringan.
Perangkat ini mirip seperti alat paket sniper. TCP/DAM tidak hanya dapat menganalisis lalu lintas jaringan, tetapi juga menyimpannya ke dalam file. Tidak seperti beberapa perintah yang diberikan oleh sistem operasi secara default. Untuk menggunakan perintah ini, maka perlu untuk menginstal TCP/DAM dengan menjalankan apt get install TCP/DAM atau yum install TCP/DAM. Berikut cara kerja TCP/DAM. TCP/DAM mencetak header paket pada antarmuka jaringan yang sesuai dengan boolean ekspresi. Ini juga bisa dijalankan dengan -w flag yang menyebabkannya untuk menyimpan data paket ke file untuk analisis nanti, dan atau dengan -l flag yang menyebabkannya membaca dari file paket yang disimpan daripada membaca paket dari antarmuka jaringan. Dalam semua kasus, hanya paket yang cocok ekspresi akan diproses oleh TCP/DAM. Jika tidak dijalankan dengan -c flag, akan terus menangkap paket sampai terganggu oleh sinyal SIG-IN. Dibuat misalnya dengan mengetik karakter instruksi biasanya Ctrl+C, atau sinyal SIG-DOM biasanya dihasilkan dengan membunuh satu perintah. Jika dijalankan dengan -c flag, ia akan menangkap paket-paket sampai terputus oleh sinyal SIG-IN atau SIG-DOM, atau jumlah paket yang ditentukan telah diproses. Dalam laporan TCP/DAM terdapat 3 bentuk, yaitu yang pertama tampilan jumlah paket. Ini adalah jumlah paket yang TCP/DAM telah diterima dan diproses. Yang kedua, jumlah paket yang diterima, artinya tergantung pada OS yang penyidik sedang berjalan pada sampah TCP. Hal ini juga tergantung pada cara OS dikonfigurasi. Jika filter ditentukan pada baris perintah pada beberapa operasi sistem, itu penting. Terlepas dari apakah mereka cocok dengan ekspresi filter, dan bahkan jika mereka tidak cocok dengan ekspresi filter, terlepas dari apakah TCP/DAM telah membaca atau belum. Yang ketiga, hitungan paket yang disimpan oleh kernel. Ini adalah jumlah paket yang disimpan karena kurangnya buffer, dengan mekanisme menangkap paket di operasi sistem yang TCP/DAM berjalan. Jika operasi sistem tidak melaporkan informasi ini, TCP/DAM akan melaporkan sebagai nol. Berikut adalah daftar referensi yang dikonversi ke sini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.